what you're looking for. It's me. The old me? It's a style. Novel ini bisa nggak? Nggak apa-apa ya? A few moments later. Assalamualaikum teman-teman. Jadi kami dari Kelompok 3 akan mereview novel yang berjudul A untuk Amanda. Nah, novel ini ditulis oleh Annisa Ihsani Pada tahun 2016. dan bertemakan tentang depresi. Oke, jadi Ratna bisa nggak dari hasil yang udah Ratna baca tentang novel ini nih? Nah, Ratna spoiler dikit nih tentang novelnya. Oke. Jadi di sini tuh berlatarkan tentang young adult ya, anak-anak SMA, di mana tokoh utamanya adalah Amanda. Jadi Amanda ini baru memasuki kelas 1 SMA. Dia punya masalah dengan pemikirannya dan beban yang dia alami berkat tekanan-tekanan dari tuntutan sosial. Oke, kalau menurut perspektifnya Maya gimana? Saya membaca novel dari Amanda, ceritakan seorang Amanda ini kan ayahnya meninggal, jadi dia berdepresi, jadi dia punya sahabat namanya Tommy. Jadi si Tommy ini kan dari kecil tuh punya sahabat, rumah orang itu kan udah kedekatan juga dari Amanda. Jadi Amanda nih sekolahnya sama kayak Tommy juga. Oke, jadi menurut Maya Amandanya ini depresi karena ayahnya meninggal gitu. Kalau kesimpulan dari yang Ratna dapat, Amanda ini depresinya karena apa sih? Kalau menurut saya ya, yang saya baca dan saya pahami itu dia depresi bukan karena ayahnya meninggal aja ya. Karena di situ posisinya ketika di dalam novel ini diceritakan kalau Amanda ini waktu ayahnya meninggal dia nggak berada di samping ayahnya. Jadi otomatis dia nggak ada merasakan trauma ataupun PTSD ya. Jadi dia sendiri di dalam novel ini dia sendiri mengatakan kalau dia itu nggak trauma karena ayahnya meninggal, tapi dia depresi karena dia ngerasa harus memenuhi ekspektasi atau tuntutan orang-orang sekitarnya. Kayak misalnya dia ini kan dinilai, dianggap orang yang pinter lah ya kan, pinter, berprestasi, pokoknya segala tentang akademiknya itu sempurna dibilang orang. Jadi dia kalau ibaratnya tuh depresinya karena sedikit aja nggak bisa dapat nilai yang rendah. Jadi kalau dapat nilai misalnya slot nilainya A semua nih kan, dapat 1 B aja rasanya kayak dia ini bakal hancur gitu. Jadi itu depresi menurut saya. Oke, jadi menurut Ratna ada nggak gangguan lain yang Manda ini alamin selain depresi tadi? Jadi kan karena dia depresi nih kan, pasti kan mempengaruhi kegiatan dia, aktivitas dia dalam sehari-hari ya. Misalnya kan dia ini belajar ekstra. Di dalam novel itu diceritakan kalau dia ini belajar sampai menutupi atau mengambil waktu-waktu libur. Jadi ketika teman-temannya, ayo Amanda kita hari ini liburan sejenak lah istirahat. Tapi dia gunakan waktu itu untuk belajar supaya dia bisa menyempurnakan nilai-nilai. Misalnya nih tadi dia dapat nilai B, dia harus nutupi nilai B itu dan buktikan kalau dia itu mampu dapat nilai A lagi gitu. Terlalu ambis lah ya ceritanya. Sampai dia itu sambil makan Tetap dia belajar. selalu belajar, dia tuh mikirin gimana, besok ujian, besok esai, besok ada ulangan itu. Sampai dia selalu muntah ketika makan. Nah itu sebabnya itu karena dia sambil makan, sambil berpikir, banyak pikiran, terus tekanan. Jadi setiap yang dia makan dia muntah. Nah di sini Ibu Amanda ini berpikir kalau dia ini mengalami gangguan makan bulimia. Itu karena bulimia ini yaitu gangguan ketika seseorang terobsesi untuk kurus. Tapi sebenarnya Amanda ini orang yang memang orang yang kurus gitu. Memang dia udah kurus dari lahirnya gitu. Memang dia cantik, porsi badannya bagus. Dan di sekolah itu dia dianggap ya pokoknya dia selain pintar kan, dia juga dianggap pokoknya punya porsi tubuh yang bagus lah. Jadi dikira ibunya ini dia terlalu ingin kurus, terlalu ingin mengikuti tren orang sampai dia
nggak mau makan, muntahi makanan, padahal bukan itu. Padahal sebab dari gangguan makannya itu, memuntahkan Karena makanan itu stres. karena stres, depresi. Oke, jadi setelah ya kita dengar dari Ratna tadi nih ya kan, menurut Maya nih, selain gangguan makan, ada nggak sih gangguan lain yang Amanda ini alamin gitu selain gangguan makan karena faktor depresinya dia? Ada gangguan tidur dia karena dia kan tertekan sering belajar, jadi dia kan depresi, dia kan gangguan tidur dia, jadi dia agak susah dia mengapain waktu tidur dia lah gitu. Oke, jadi gangguan tidur. Jadi Amanda ini termasuk terkena gangguan tidur juga. Iya. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapatkan yaitu Amanda terkena salah satu depresi yaitu imposter syndrome, yang dimana imposter syndrome ini yang terkena itu biasanya orang-orang yang berprestasi atau orang-orang yang memiliki pemikiran yang giat belajar gitu atau ambis lah biasa kita bilang ya kan. Jadi Amanda itu merasa pencapaian yang dia dapatkan itu bukan karena kemampuan dia, bukan karena kompetisi, tapi karena keberuntungan atau karena hasil memperdaya orang lain gitu. Iya, jadi padahal di situ kan dalam novelnya itu dia sendiri ngerasa kan dia pintar nih kan, dia tuh jurusan kimia. Jadi dia tuh merasa kalau dia stres tuh karena kalau bahasa yang saya baca karena adanya neurotransmitter, yaitu sebuah ketidakseimbangan kimiawi di mana depresi itu disebabkan oleh turunnya aktivitas pada otak gitu. Tapi yang dinyatakan oleh psikiaternya Amanda berbeda. Tentu yang benar itu adalah yang dinyatakan oleh psikiater. Yang saya baca, nah si Amanda ini didiagnosis oleh psikiaternya itu terkena gangguan apa sih? Gangguan distorsi kognitif. Oh, distorsi kognitif ya. Oke. Jadi dari pandangan Ratna sendiri, distorsi kognitif itu seperti apa sih? Jadi menurut saya distorsi kognitif itu adalah pikiran yang berlebihan yang tidak irasional terhadap suatu hal sehingga menyebabkan ia mengalami gangguan psikologi seperti Amanda ini. Oke teman-teman, jadi kayak yang udah dijelasin oleh Ratna dan Maya tadi, kalau misalnya emang si Amanda ini tuh terkena distorsi kognitif, yaitu pemikiran yang berlebihan gitu ya kan. Dia terlalu overthinking lah biasanya kita bilang, karena terlalu ambis dalam belajarnya gitu. Iya, sampai dia terkena sindrom yang dibilang psikiaternya itu sindrom impostor syndrome. Dari hasil yang udah kalian baca nih, di dalam novel tersebut penanganan dari depresi atau penanganan dari gangguan yang Amanda lakukan itu seperti apa? Jadi yang saya hasil baca novel ini, dokternya menyuruh Amanda mengisi skala perilaku diffusionernya. Oh gitu, yang termasuk dari behavior kognitif ya? Iya. Kalau yang saya baca pun ada satu lagi, si Amanda ini juga disuruh dokternya tuh, kalau ibaratnya dokter ke klien tuh bilangnya ini PR buat kamu. Jadi kamu harus ngisi depression checklist. Jadi di situ Amanda suruh buat apa aja pikiran-pikiran negatifnya, dan ketika dia berpikir negatif, apa aja pikiran respon atau pikiran positif yang untuk dia menangani pikiran negatifnya. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi dari hasil penjelasan teman-teman, kalau misalnya si Amanda ini melakukan penanganan dari depresinya itu dengan kognitif behavior terapi ya, yang biasanya dia lakukan seminggu sekali. Gitu. Oke, mungkin itu saja hasil review novel dari kami atau penjelasan dari teman-teman kami juga. Kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.